apa kabar hari ini? Baik. Oke, jadi sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, selayaknya kita juga memohon penyertaan Tuhan supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami ingin belajar ya Tuhan, berkatilah supaya guru kami bisa menjelaskan dengan baik dan kami siswanya bisa mendengarkan apa yang sudah dijelaskan, bisa berguna bagi kedepannya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Ibu akan mempersembahkan kehadiran kalian. Dio Orlando. Hadir, Bu. Casey. Hadir. Octavianus Alito. Hadir. Rangga Winardo. Hadir, Bu. Rizwin Valentri Putri. Hadir, Bu. Neva Tenika. Hadir, Bu. Rizky. Vicky. Oke. Baik, terima kasih. Berarti hadir semua ya? Tidak ada yang absen hari ini. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat ini ada dua gambar. Ada dua gambar. Kira-kira menurut kalian bisa nggak menebak ini membicarakan tentang apa? Diskriminasi. Nah, jadi judul pembelajaran kita hari ini adalah diskriminasi. Nah, di sini ada diskriminasi apa ini? Sama-sama. Terhadap agama. Kenapa? Kalau melihat ini, ada gambar apa? Agamanya beda dari yang lain. Agamanya berbeda dari yang lain. Lalu, apa yang mereka lakukan? Mereka membuli. Mereka mengejek, menertawakan temannya yang berbeda dari mereka. Ya, jadi di sini gambar pertama ada diskriminasi agama ya. Kemudian yang kedua apa ini? Diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial. Kenapa itu dari gambar ini yang bisa kalian lihat? Ada? Ini? Tidak mau. Karena dia sepertinya berbeda dari temannya. Dia terlihat lebih sederhana dan teman-temannya mungkin menertawakan temannya yang ini. Jadi ini dinamakan diskriminasi sosial. Nah, jadi tujuan kita belajar pada hari ini adalah supaya kita bisa menyebutkan contoh-contoh tindakan Yesus dalam memperjuangkan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita bisa membuat aksi sederhana. Untuk mempromosikan kehidupan bermartabat di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga, ini apa? Coba baca sama-sama. Menunjukkan kepedulian terhadap sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa menunjukkan kepedulian terhadap martabat sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan kita belajar pada hari ini. Nah, kalian masih ingat tidak pembelajaran kita minggu kemarin, minggu sebelumnya? Masih, oke. Apa itu? Tentang kejujuran, nilai-nilai kehidupan tentang kejujuran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat yang bermartabat. Nah, khususnya tentang diskriminasi. Jadi sekarang sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, nanti kalian akan menyimak video tentang diskriminasi. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kehidupan masyarakat yang bermartabat. Jadi kita lebih berfokus pada diskriminasi. Silakan kalian menyimak video tentang diskriminasi.
Tadi kalian sudah melihat video tentang keadilan sosial tadi, sila kelima ya. Jadi, apakah di video tadi kalian melihat adanya keadilan atau tidak di situ? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa tadi? Karena apa yang kalian lihat di video tadi? Orang minta-minta. Jadi, yang kita dengar tadi ada keadilan sosial itu katanya hanya berlaku untuk kelas menengah ke atas. Masih ada rakyat yang hidupnya masih di bawah ya, karena ada tadi yang minta-minta. Kemudian apalagi ya, jadi di Indonesia itu masih belum adanya keadilan sosial karena semua rakyat itu masih ada yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Nah, lalu kita lebih berfokus kepada diskriminasi. Tadi ada diskriminasi artinya ada kesenjangan sosial ya, kalau di video tadi. Lalu kalau ini kita akan melihat diskriminasi. Nah, apa itu diskriminasi? Nah, coba kalian baca. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil dan merugikan yang disebabkan pada perbedaan seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Ya. Jadi diskriminasi itu adalah sebuah perlakuan yang tidak adil. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 diskriminasi. Nah, yang pertama ada perbedaan ras, kemudian perbedaan agama, jenis kelamin, atau status sosial. Nah, di gambar yang pertama tadi, Ibu tampilkan, itu kalian melihat bahwa ada diskriminasi agama dan juga diskriminasi status sosial. Nah, selanjutnya, diskriminasi itu dapat menyebabkan kesenjangan sosial, kemudian dapat menyebabkan kemiskinan, pengucilan, serta memicu konflik dan kekerasan. Jadi kalau adanya diskriminasi, itu juga bisa memicu ini. Misalnya, dalam pergaulan kalian sehari, mungkin kalian pernah tanpa sadar melakukan diskriminasi terhadap teman. Dan hal itu akan memicu terjadinya kekerasan. Tidak jarang di kota-kota besar sehingga terjadi adanya bullying, kemudian adanya tawuran, itu karena ada hal tersebut, ada diskriminasi tadi. Kemudian, diskriminasi itu bisa menjadi sebuah tantangan. Nah, diskriminasi menjadi tantangan bagi terciptanya kehidupan bermartabat dan masyarakat yang adil dan setara. Jadi, diskriminasi itu merupakan sebuah tantangan bagi keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, diskriminasi ini juga memiliki dampak yang negatif terhadap ini. Ada yang terhadap ekonomi, kemudian kesenjangan sosial, kemudian faktor psikologis dan kekerasan. Jadi diskriminasi itu juga bisa terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, kemarin pada pembelajaran minggu sebelumnya ada yang namanya diskriminasi di dalam dunia pendidikan. Ada kalian jawab, Ibu ingat minggu kemarin tentang apa? Di sekolah misalnya, diskriminasi di sekolah. Contohnya apa? Diskriminasi di sekolah. Misalnya, pilih kasih, gurunya pilih kasih. Oh, misalnya ibu lebih menyukai Rizky karena dia lebih pintar daripada si Dio. Itu sudah namanya diskriminasi dalam dunia pendidikan sekolah. Selanjutnya ada kesenjangan sosial. Itu dapat memicu berpecahan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Nah, jadi kalau ada perbedaan, ada yang namanya sering ada istilah ada rakyat jelata dan juga sultan atau apa istilah sekarang? Ya, banyak. Kemudian ada trauma psikologis. Kalau dibully, kalau orang dibully itu trauma nggak kira-kira? Trauma ada dampak psikologi. Ada depresi, membuat orang menjadi rendah diri. Karena dianggap mungkin ada di antara teman-teman kalian yang dianggap kurang pintar, kurang cantik, kurang ganteng, dianggap seperti itu, dianggap ya. Jadi hal itu membuat orang menjadi rendah diri.
Selanjutnya kekerasan dalam kasus ekstrim ini, diskriminasi dapat memicu konflik kekerasan. Ya seperti dikatakan tadi, kalau ada perbedaan antara ras, antara status sosial, maka ini juga bisa memicu kekerasan atau konflik, ya seperti kasus di Kalbar dulu. Selanjutnya ada ajaran Yesus tentang bagaimana hidup bermartabat. Hidup bermartabat artinya hidup yang memiliki nilai yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada dalam kitab suci, terdapat dalam Injil Matius 5. Injil Matius 5 ayat 3 sampai 12. Jadi itu tentang kebahagiaan orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang berduka dan yang lemah hati. Selanjutnya ada ajaran gereja. Ajaran gereja itu Kafein Konsili Vatikan kedua, Nostra Aetate A5. Coba kalian bacain. Gereja menolak setiap diskriminasi atau penindasan terhadap manusia karena atas atau warna, status atau agama sebagai berdatangan dengan semangat itu. Jadi jelas bahwa gereja pun menentang dan menolak segala macam bentuk diskriminasi ataupun penindasan terhadap ras, termasuk warna kulit ya. Kalau kita ada yang hitam, ada yang putih, kemudian itu menjadi hal yang kadang-kadang menjadi bahan kuliah. Setelah kalian tadi yang pertama kalian melihat ada video tadi, kemudian dari penjelasan yang Ibu jelaskan, silahkan kalian mendiskusikan di dalam kelompok untuk merencanakan proyek yang akan kita gunakan dalam hal diskriminasi. Kira-kira di dalam proyek itu nanti kalian mau membuat apa untuk mengatasi diskriminasi? Silahkan kalian rembukan bersama kelompok bagaimana caranya supaya menekan angka diskriminasi, terutama yang ada di sekitar kalian. Misalnya diskriminasi di sekolah. Nah, silakan kalian buat, tulis di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan tadi. Ya, semuanya Ibu harapkan untuk ikut aktif berdiskusi. Jadi tidak ada yang bersantai-santai saja. Ya, silakan. Sekarang, kalau sudah belum? Sudah ya? Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan semua anggota kelompoknya berdiri. Mendesain rencana proyek. Tugas kelompok. Judul proyek diskriminasi sosial. Rencana proyek menceritakan tentang diskriminasi sosial. Menentukan tujuan proyek, mencegah diskriminasi sosial. Bagilah tugas dalam kelompok. Alwi membuat video, Dio penulis, Rizky peneliti, Casey perencana. Tentukan metode pengumpulan data. Metode yang kami gunakan adalah metode observasi. Buat jadwal pelaksanaan proyek.
Jadwal pelaksanaan proyek 2-3 hari. Hari pertama perencanaan, hari kedua observasi, hari ketiga pembuatan video. Sekian hasil perencanaan dari kami. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Jadi tadi Ibu mendengar kalian kedua kelompok ini akan membuat proyek, yaitu membuat video untuk mencegah diskriminasi, ya, mencegah diskriminasi yang terjadi di sekolah, Jadi dalam perencanaan itu tadi Ibu mendengar kalian sudah membuat pembagian tugas. Jadi semua sudah mendapatkan bagiannya, mendapatkan tugas masing-masing, sehingga tidak ada anggota kelompok yang menganggur. Jadi semuanya nanti bekerja sama untuk menyelesaikan proyek ini, sehingga kita berharap dalam proyek ini nanti diskriminasi di sekolah kita itu bisa dicegah supaya tidak terjadi diskriminasi di sekolah. Sekarang kita akan melanjutkan atau kita akan melaksanakan rencana proyek kita. Jadi silakan bagi tiap kelompok untuk mulai membuat video tentang. Oke sih, kamu mau ikut belajar kelompok di rumahku nggak? Ayo, tapi aku gak yakin. Mana masih jauh? Kenapa sih? Ayo saja datang rumah dia kan bagus. Kenapa takut? Aku tahu, tapi kadang-kadang ada orang yang menganggap teman dari keluarga kurang mampu itu tidak sepadan. Nah, itu salah. Teman sejati tidak akan peduli dengan status sosial. Yang penting adalah sikap dan kepribadian. Betul, aku menganggap kamu sebagai teman, Casey. Ayo kita belajar bareng. Aku ingin mendengar pandanganmu juga. Oke deh, kalau kamu yakin, terima kasih. Dio dan Isi, aku akan coba lebih terbuka. Bagus. Kita bisa belajar satu sama lain. Pertemanan itu tentang saling melindungi, bukan status sosial. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, diskusi mereka. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi berdasarkan pembelajaran kita hari ini, dari yang kita pelajari, pertama kali kita melihat video, kemudian pembelajaran tentang ajaran Yesus, tentang ajaran Yesus di dalam Injil Matius tadi, kemudian ajaran gereja, semuanya itu menekankan kepada kita supaya memiliki kasih dan empati. Tidak terlalu kelihatan ya. Memiliki kasih dan empati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus punya sikap kasih terhadap sesama kita. Ya, kalau kita memiliki kasih, maka tidak akan ada sikap diskriminasi. Kemudian yang kedua, kita harus hendaknya memperjuangkan keadilan. Jadi kita harus bersikap adil. Dari hal sekecil apapun kita harus bersikap adil. Kemudian persatuan dan kerjasama. Jadi kita harus memiliki sikap pentingnya kesatuan dan kerjasama untuk membangun masyarakat yang adil. Masyarakat itu bisa adil tercipta yang pertama dari diri kita sendiri, karena kita juga termasuk dalam bagian masyarakat. Kemudian kita harus bersikap damai dan harmoni, menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Sampai di sini sudah mengerti? Mengerti. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, berarti semua sudah mengerti ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan, yaitu keadilan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menutup dengan doa. Silakan buat Vicky untuk memimpin doa.
Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga proses pembelajaran kami dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir ini, ya Tuhan. Kiranya pembelajaran yang telah diberikan oleh guru kami tadi dapat berguna bagi kami dan orang-orang di sekitar kami, ya Tuhan. Serta berkati pula guru-guru kami yang bertugas. Kiranya Engkau memberkati dan meringankan seluruh pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat menjalani kewajiban belajar mengajar mereka dengan semangat-Mu, ya Tuhan. Hanya inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.